وطهارة القلب ترجع إلى أصلين عظيمين أحدهما طهارته من نجاسة الشبهات. Naam, yakfi. Wa taharatul qalbi, sucinya hati, tarji'u ila aslaini 'azimaini, diukur dari dua hal pokok. Jadi seorang itu bisa dianggap hatinya bersih kalau memenuhi dua hal. Kalau dibersihkan dari dua jenis kotoran. Apa yang pertama? Ahaduhuma taharatuhu min najasati syubuhat. Yang pertama yang harus kita bersihkan adalah syubuhat. Kotoran syubhat. Apa itu syubhat? Syubhat itu adalah kerancuan di dalam memahami dalil. Apa? Kerancuan di dalam memahami dalil. Itulah syubhat. Ketika orang memahami dalil Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara yang tidak benar, akhirnya pemahamannya menjadi rancu, maka yang akan dihasilkan produknya adalah bid'ah. Apa? Bid'ah. Jadi bid'ah itu muncul dari syubhat. Makanya kalau antum perhatikan ahlul bid'ah, ketika dia melakukan bid'ahnya dan berupaya untuk membela bid'ahnya, punya dalil enggak? Punya dalil enggak? Punya. Mereka lancar membawakan ayat Al-Quran. Mereka lancar membawakan hadis Nabi SAW. Cuman mereka memahami ayat dan hadis itu dengan pemahaman yang rancu. Pemahaman yang rancu itu bagaimana Ustaz? Yo memahami secara PDW. Semaunya sendiri. Bukan dengan pemahaman para siapa tadi pagi? Para sahabat Rasul SAW. Itu salahnya mereka. Kan ngeri kan? Kenapa enggak sholat? Oh celaka orang sholat. Dalilnya apa? Fawailul lil musallin. Itu kan ngeri. Masa enggak sholat dalilnya apa? Ayat Al-Quran. Apa ayatnya? Fawailul lil musallin. Apa artinya? Celakalah orang yang sholat. Ngapain sholat? Celaka kok. Gimana coba? Syubhat atau bukan itu? Syubhat. Terus bagaimana meluruskannya Ustaz? Yo dibaca ayat kelanjutannya. Apa kelanjutannya? Alladzina hum an sholatihim sahun. Bukan orang sembarang sholat celaka, tapi orang yang lalai dari sholatnya. Itulah orang yang celaka. Bukan orang yang sholat terus celaka, tapi orang yang lalai dari sholatnya. Ini rancu. Ya, ada orang memahami dalil tapi rancu. Ya itulah syubhat namanya. Dan hati-hati, ayyuhal ikhwah, para hadirin, para hadirat, para pendengar, para pemirsa, di zaman ini syubhat semakin gampang untuk didengarkan. Lewat apa? Hah? Lewat gadget. Lewat gadget. Sekarang gampang banget orang dipanggil ustadz, dipanggil Gus. Ya, walaupun namanya bukan Agus. Ya. Ngasal penampilan dikit keren gitu ya. Kemudian pakai pakaian yang wah, sudah dipanggil apa? Gus. Ya. Kalau sudah Gus berarti sudah bisa ngomong semaunya sendiri, kemudian nanti diviralkan di media sosial. Nah, yang kayak gitu-gitu yang disukai itu. Ya. Disukai sehingga dikit aja sudah subscribernya ya. Sudah sekian ribu, sudah sekian ratus ribu. Ya. Yang ngasih like ya sudah sekian banyak. Padahal belum tentu jaminan bahwa orang tersebut pemahamannya benar, belum tentu.
Bukan juga setiap gus itu pemahamannya salah, masih banyak gus-gus yang pemahamannya baik, banyak. Ya. Akan tetapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah betapa mudahnya orang di zaman ini menyebarkan syubhat lewat apa? Media sosial. Gampang banget. Makanya antum, ya, jangan bermudah-mudahan ngeklik, buka, dengerin, ya, cuplikan-cuplikan video, cuplikan-cuplikan ceramah, cuplikan-cuplikan konten yang antum nggak tahu ini siapa yang ngomong. Jangan gampang-gampang. Ustaz, anak kan udah ngaji, Ustaz. Anak kan udah jadi santri di mana? Di madrasah Imam Ahmad, udah selesai berapa kitab, Ustaz. Enggak apa-apa. Anak kan sudah kuat. Enggak seperti itu ya ikhwah. Inna syubuhat khattafah wal qulubu dhaifah. Apa kata para ulama kita? Syubhat itu menyambar-nyambar, sedangkan hati kita lemah. Betapa banyak orang yang saya dengarkan syubhat itu untuk membantahnya, Ustaz, bukan untuk menikmatinya. Syubhatnya nyantol, bantahannya nggak tahu. Akhirnya yang nyantol apanya? Syubhatnya, bukan bantahannya. Jadi jangan kemudian antum mudah-mudah ngeklik, dengerin, menyimak, ya, cuplikan-cuplikan video, kajian-kajian yang banyak tersebar di media sosial, di internet. Kalau antum nggak yakin betul ini siapa orangnya, background belajarnya di mana, akidahnya bagaimana, jangan sampai syubhat itu nyantol di kepala kita. Betapa banyak orang yang Masya Allah ketika mondok rajin sekali. Ketika mondok Masya Allah baca kitab, begitu kecantolan syubhat akhirnya menyimpang. Na'udzubillahi min dzalik. Dan itu sudah bukan satu dua, banyak yang seperti itu. Maka orang yang cerdas adalah yang mengambil pelajaran dari kejadian yang menimpa orang lain. Bukan dia dijadikan pelajaran oleh orang lain. Ya. Orang yang bijak adalah yang mengambil pelajaran dari kejadian yang menimpa orang lain. Bukan dia yang dijadikan pelajaran oleh orang lain. Itulah orang yang bijaksana. Lanjut. Man yaqra' ba'dahu Rifai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Habibullah Ta'ala wal akharu taharatuhu min najasati syahawati. Naam, yang kedua. Kalau tadi membersihkan dari apa? Syubhat. Yang kedua, taharatuhu min najasati syahawat. Membersihkan hati dari kotoran syahwat. Jadi ada dua ya. Yang pertama apa tadi? Syubhat. Yang kedua syahwat. Ustaz, kalau syubhat itu produk yang dihasilkan bid'ah. Kalau syahwat produk yang dihasilkan apa? Maksiat. Apa? Maksiat. Kita ulangi. Syubhat produk yang dihasilkan apa? Diulangi. Syubhat produk yang dihasilkan apa? Bid'ah. Syahwat produk yang dihasilkan apa? Maksiat. Syahwat itu banyak. Syahwat mata ada, syahwat hati ada, syahwat perut ada, syahwat kemaluan ada, syahwat telinga ada. Banyak syahwat itu. Jadi syahwat itu bukan cuma sekedar kemaluan saja. Termasuk mata juga ada syahwatnya. Mata juga ada syahwatnya. Apa usaha syahwatnya mata? Jelalatan. Hari Jumat udah tahunya waktunya akhwat pada keluar, malah pada duduk-duduk di sini. Nah, itu namanya syahwat mata. Ya, siapa tadi pagi yang duduk-duduk di situ tuh? Ya, waktunya santri-santriwati pada keluar, pada pulang keluar, malah pada duduk di depan situ. Ya. Mana orangnya? Angkat tangan. Ya.
Syahwat itu namanya. Syahwat apa? Mata. Ya. Berarti cuma ikhwan aja. Ya pada baik, akhwatnya juga begitu. Ya, udah sering anak sampaikan. Kalau jalan di depan ikhwan itu jalannya yang cepat, jangan kayak Putri Solo. Begitu jalan di depan asrama ikhwan, jalannya pelan kayak Putri Solo. Ya, sudah jalan yang cepat. Jangan malah sengaja untuk jalannya pelan-pelan, sambil pelirik. Yang di sini juga sama, pelirik. Itu syahwat mata. Ya. Ini yang membuat hafalan jadi susah. Ya, baru ngapal sebentar sudah lepas, sudah hilang lagi. Mau dimurajaah lagi nggak nyantol lagi. Itu karena wadah ilmunya kotor. Wadah ilmunya kotor. Kotor dengan apa? Kotor dengan maksiat. Gara-gara apa? Gara-gara menuruti syahwat. Itu syahwat mata. Syahwat apa lagi Ustaz? Syahwat telinga. Ya, syahwat telinga. Izinnya pinjam bawa MP4, MP3, isinya untuk dengerin kajian. Ternyata di dalamnya diisi musik-musik, lagu-lagu. Ya. Masya Allah, kelihatan di masjid, ya, kayak megang mushaf gitu. Ternyata begitu diambil, kok isinya dangdut. Ya. Itu syahwat telinga. Ya. Makanya susah ngapal. Setoran kitab salah-salah terus. Ya. Fathah dibaca kasroh, kasroh dibaca domah, domah dibaca sukun. Ya. Kenapa? Karena nggak fokus. Hatinya kotor, kotor dengan maksiat yang dihasilkan dari syahwat. Ya. Syahwat apa tadi? Mata, terus syahwat telinga. Syahwat apa lagi? Mulut. Mulut juga punya syahwat. Apa Ustaz syahwatnya mulut? Ya ngomongin orang lain. Ya, menggunjing orang lain. Yang diomongin Ustaz lagi. Ya. Yang digunjing, yang digibahi Ustaznya lagi. Astagfirullah. Ya. Kalau enggak Ustaz yang digibahi, musyrif yang digibahi. Ya. Kalau yang bukan muslim digibahi, santri senior yang digibahi. Kalau enggak santri senior, akhwat pula yang digibahi. Ya. Itu syahwat itu. Syahwat apa? Syahwat mulut. Termasuk ayyuhal ikhwah, ngobrol. Apa? Ngobrol. Ngobrol yang enggak perlu itu syahwat. Ya. Sekarang nih, contoh, ketika lagi kajian kayak gini nih, ada yang ngobrol, itu syahwat itu. Syahwat apa? Mulut. Ya. Ustaz, berarti kita nggak boleh ngobrol Ustaz kayak orang bisu. Ya enggak lah, ngobrol itu ada waktunya. Masa pas kajian ngobrol kayak nggak ada waktu yang lain apa? Ya. Itu syahwat juga. Ya. Makanya coba perhatikan, kalau antum sudah ngobrol sama temen, enak nggak? Enak. Kenapa? Syahwat. Apalagi ada kacang goreng, ada apa? Ada kopi. Wah, itu bisa 2 jam, 3 jam itu. Ya. Kenapa enak Ustaz? Syahwat. Lisan itu ada syahwatnya. Jadi jangan dipikir syahwat itu cuma mata, cuma telinga. Mulut pun ada syahwatnya. Mata, terus apa? Telinga, terus mulut. Apalagi Ustaz? Perut. Hati dulu, hati. Hati juga ada syahwatnya. Apa syahwatnya hati? Riya. Sombong. Itu syahwatnya hati. Orang itu suka dipuji. Itu syahwat. Orang itu suka dipuji. Makanya ketika dia melakukan amal saleh, dia pengen dipuji manusia. Dan itu adalah syahwat. Lalu kemudian dia membaguskan ibadahnya, membaguskan baca Qur'annya, bukan karena mencari pujian dari Allah, tapi mencari pujian dari manusia. Itu adalah syahwat. Sombong itu juga syahwat. Ya, karena orang memang suka, asalnya manusia itu suka tinggi, suka paling wah dibandingkan yang lain-lainnya. Itu syahwat hati. Syahwat perut. Syahwat apa? Perut.
Ya. Pengennya makan terus, sudah dapat jatah satu, menyerobot jatahnya siapa? Temennya. Makanya ada sebagian santri itu kalau gabung sama orang lain tuh yang lainnya pada aduh sudahlah speechless lah. Ya. Kalau sudah gabung sama dia, aduh piknik kemana-mana tangannya. Tangannya piknik kemana-mana. Jadi nggak cuma makan punya sendiri, begitu habis punya sendiri dihabisin dulu. Habis itu kemudian nyerobot ke sana, nyobrot ke sini. Syahwat apa? Perut. Ya. Nggak cukup hanya sekedar memakan jatahnya sendiri, sampai jatahnya orang lain pun diserobot. Syahwat perut. Dan yang lainnya adalah syahwat kemaluan. Syahwat kemaluan itu adalah perzinaan. Dan perzinaan itu diawali dari mata, dari mulut, dari tangan, yang kemudian ujungnya adalah perzinaan. Dan itu adalah syahwat kemaluan. Seluruh syahwat-syahwat ini apabila disalurkan pada jalur yang haram, maka itulah maksiat, dan itulah yang akan membuat hati kita kotor. Kalau hatinya kotor, ilmu susah masuk. Makanya Imam Syafi'i pernah curhat kepada siapa? Kepada gurunya yang bernama Waki'. Apa kata Imam Syafi'i? Syakautu ila Waki'in su'a hifzi. Imam Syafi'i pernah berkata, aku mengadu kepada guruku Al-Imam Waki' Ibnul Jarrah Ar-Ru'asi rahimahullah. Su'ahifzi, aku susah menghafal. Kata siapa? Imam Syafi'i. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka guruku pun memberikan arahan kepadaku, tinggalkanlah maksiat. Kenapa wahai Imam? Apa hubungannya belajar hafalan yang enggak kuat dengan maksiat? Fa innal ilma nurun. Karena ilmu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Cahaya Allah tidak akan diberikan kepada ahli maksiat. Jadi kalau misalnya antum ngapal susah, langsung anak ini habis maksiat apa ya? Maksiat matakah, telingakah, mulutkah? Banyak-banyak istighfar, bertobat kepada Allah, nanti hatinya bersih lagi. Hafalannya cespleng lagi. Ya, jadi harus dibersihkan dari dua hal. Apa yang pertama? Syubhat. Yang kedua, syahwat.